syafaat
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 8451. Hadis terdapat dalam kitab Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah yahdikumullah yuslimu balakum. Man asbaha, siapa saja yang berada di pagi hari, wa huwa, padahal dia seseorang itu la yahimu, tidak berencana ia seseorang bizulmi ahadin, untuk menzalimi seseorang, itu ghufira lahu majtarama, diampuni baginya seseorang apa saja yang berbuat dosa ia seseorang. Majtarama, apa saja yang melakukan dosa ia seseorang. Bangun di pagi hari, selesai melakukan sholat subuh, melangkah kemana dia mau pergi, tapi dalam hatinya tidak ada rencana untuk merugikan orang lain, tidak ada keinginan untuk mengambil hak orang lain. Maka dari pagi sampai sore, kalau dia terlibat dengan dosa-dosa kecil, maka dia akan mendapatkan jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang penting nggak ada niat menzalimi orang. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Kita lanjutkan hadis berikutnya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha, siapa saja yang berada ia di pagi hari, wa hammuhu at-taqwa, dan keinginannya adalah takwa, wa hammuhu, dan rencananya, hasrat keinginannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma asoba, kemudian melakukan ia seseorang, fima baina dzalik, pada waktu antara demikian, pada waktu antara demikian pagi sampai sore atau malam, apa yang dia lakukan? Zamban, akan dosa, itu khobarman, ghafarallahu lahu, mengampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya orang tersebut. Ada dua amalan yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Pertama, di pagi hari
kita bersihkan niat dan hasrat untuk tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kita tanamkan niat-niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh, ketika kita melakukan perjalanan, itu sudah dipikirkan sholat zuhur di mana, sholat asar di mana, nanti maghribnya di mana, kemudian singgah di tempat yang terhindar dari perkara maksiat dan sebagainya. Ketika dua niat ini ada, kalaulah orang tersebut terlibat dalam dosa kecil, maka tanpa dia minta ampun, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengampunan kepadanya. Hadis berikutnya terdapat dalam Mustadrak Imam Hakim. Kedudukan hadis sahih diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha," siapa saja yang berada di pagi hari, "wa hammuhu ghairallah," padahal keinginannya, tujuannya itu selain Allah, akan selain Allah, maksudnya bukan untuk mencari ridha Allah, itu khabarman falaysa minallah, maka tidak ia seseorang itu dari Allah. Ada kalimat yang dibuang, falaysa lahu hadzun minallah, itu tafsirannya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha, dan siapa saja yang berada di pagi hari, la yahtammu bil muslimin, tidak mengambil penting ia atau tidak mementingkan ia dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka tidak ia orang tersebut itu bahagian dari mereka kaum muslimin. Subuh hari yang terlintas di benaknya bukan mencari ridha Allah, justru menyusun rencana-rencana jahat atau menyusun makar untuk buat maksiat atau merencanakan sesuatu yang merugikan orang lain, maka orang itu tidak mendapatkan jatah dari Allah, rahmat Allah, ridha Allah, pengampunan Allah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berada di pagi hari tidak ambil penting dengan urusan kaum muslimin, yang dia pikirkan hanya kepentingan pribadinya saja, nggak ada urusan yang kaum muslimin, mau tetangganya sakit, mau kaum muslimin murtad, mau apa saja, pokoknya dia nggak ambil pusing. Nah, yang penting keinginannya, tujuannya dan kepentingan hidupnya selesai, maka dia merasa cukup. Berarti orang tersebut tidak termasuk kaum muslimin. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan urusan-urusan yang sifatnya nampak, perkara-perkara yang sifatnya mimpi pun menjadi bahagian yang dipentingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas salat subuh tidak jarang, artinya pagi hari, Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang bermimpi tadi malam? Maka sahabat akan menceritakan mimpinya. Kalau itu mimpi yang baik,
maka baginda Rasul akan mentakwilkannya. Dan Nabi juga pernah bertanya kepada sahabat, siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit, siapa yang sudah bersedekah, siapa yang tidak kelihatan di masjid, siapa yang dalam kondisi kesulitan dan sebagainya. Sehingga semua hal ihwal dari sahabat itu menjadi perkara yang dipertanyakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta, setiap kita memiliki ihtimam dengan kepentingan kawan-kawan. Si fulan kelihatan sering terlambat dalam segala hal, ambil berat untuk mengajaknya lebih cepat. Si fulan di kamar antum yang paling susah dibangunkan, si fulan yang sedang sakit, itu ihtimam. Itu maknanya ihtimam, mengambil berat. Jadi kita hidup di dunia bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan kaum muslimin lainnya. Ketika seorang muslim di pagi hari tidak punya atau tidak ambil berat dengan urusan kaum muslimin, maka Nabi katakan mereka tidak layak dikatakan bahagian dari kaum muslimin. Al-Muslim kajasadil wahid. Orang Islam itu seperti satu tubuh. Jasaka ba'dun, apabila sebagian yang lain merasa sakit, maka anggota yang lain pun merasa sakit. Gak bisa rajin sendiri, gak bisa bersungguh-sungguh sendiri. Ajak kawan-kawan untuk melakukan hal-hal yang sama. Muzakarah kita, saya mau pandai sendiri, gak bisa. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, man asbaha, siapa saja yang berada di pagi hari, muti'an, hal keadaan dia taat, patuh, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi walidayhi, pada kedua orang tuanya, asbaha lahu babani maftuhani minal jannah, itu berada ia seseorang di pagi hari, hal keadaan baginya ada dua pintu yang dibukakan kedua-duanya dari surga. Wa in kana wahidan fawahidan, jika ada ia satu maka satu, jika ada ia itu satu maka satu. Apa maksudnya? Kalau seorang muslim di pagi hari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada kedua orang tuanya, maka dia memiliki dua pintu ke surga. Tapi apabila di pagi hari dia taat kepada Allah, tidak taat kepada orang tuanya, dia punya pintu hanya satu saja. Taat kepada kedua orang tua tapi tidak taat kepada Allah, dia juga hanya punya pintu satu saja. Tapi riwayat yang lain, seseorang yang berada di pagi hari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sore hari dia membuat marah kedua orang tuanya, maka Allah juga marah kepadanya.
Maka harus dikombinasikan taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua. Antum harus pandai menjaga dua ketaatan tersebut. Harus pandai menjaga kedua ketaatan itu. Jangan sampai untuk melakukan ketaatan justru membuat marah orang tua. Memang yang antum lakukan itu taat, tapi orang tua suka. Nah, bagaimana ketaatan itu bisa disukai oleh kedua orang tua? Dan juga harus taat kepada orang tua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh hanya asal taat saja. Kelas, tolong ambilkan jeruk tetangga. Oh siap, sami'na wa ata'na. Enggak boleh. Itu taat kepada orang tua tapi murka kepada Allah, durhaka kepada Allah. Nyuruh orang tua salat, taat. Itu perbuatan taat kepada Allah. Tapi kalau caranya salah, antum buat kayak anak-anak, ada masalah. Nah, jadi dalam satu aktivitas yang kita buat itu ada misi taat kepada Allahnya, dan waktu yang sama juga diridhoi oleh kedua orang tua. Sehingga ketika sahabat pergi jihad fisabilillah, telah datang ke Madinah dan dia katakan, ya Rasulullah, saya mau jihad, tapi orang tua saya tinggalkan dalam keadaan menangis. Maka Nabi bersabda, pulanglah kamu, buat mereka tertawa. Jihad taat kepada Allah, tapi orang tuanya menangis waktu itu belum siap. Maka Nabi katakan, pulang dulu, siapkan orang tuanya dulu. Nah, kemudian baru jihad. Apalagi kalau ketaatan kepada Allah sudah sejalan dengan keinginan orang tua, itu satu nikmat yang besar. Itu nggak ada lagi nikmat yang lebih besar pada itu ketika permintaan orang tua, keinginan orang tua sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Antum mesti menghafal Quran, apalagi mencari yang lain. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ini definisi daripada bahagia. Man asbaha minkum, siapa saja yang dia berada di pagi hari, minkum dari kalian, aminan fi sirbihi, hal keadaan aman pada dirinya. Aminan hal keadaan aman, fi sirbihi ay fi nafsihi, pada dirinya. Tinggal di negara yang aman, alhamdulillah di Indonesia aman. Nah, nggak ada bom yang jatuh. Di pagi hari dia tidak menjadi buronan. Aman, nggak ada yang ganggu. Mu'afan fi jasadih, disehatkan pada badannya. Disehatkan pada badannya, nggak kena campak, nggak demam, nggak terkilir, nggak patah. Mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, bersamanya ada makanan pada hari itu. Indahu, bersamanya, utu, makanan pokok, yaumihi, pada harinya, pada hari yang satu hari itu. Faka'annama, maka seolah-olah hizat lahu dunia,
telah diberikan kepadanya seseorang akan dunia bihadzafiriha, dengan seluruh kenikmatannya, bihadzafiriha, dengan seluruh kenikmatannya. Hadis hasan. Karena bagaimanapun orang di pagi hari tersebut, baik dia memiliki kekayaan yang lebih, tetap saja yang dia makan pada hari itu adalah rezeki pada hari itu. Tiga ciri khas orang di pagi hari dianggap sudah mendapatkan kebahagiaan dunia: tinggal di daerah yang aman, tidak dicari, tidak dikejar, tidak ditangkap, kemudian sehat walafiat, kemudian ada makanan untuk hari itu. Itu seolah-olah, kata Nabi, dia telah diberikan dunia dengan seluruh kesenangannya. Apa yang diinginkan dalam hadis ini? Baginda Rasul SAW menginginkan kepada umatnya untuk bersyukur, seperti orang mendapatkan dunia dengan seluruh kemewahannya ketika tiga hal ini telah diberikan ke dalam hidup kita. Apalagi dilewati dengan ketaatan. Sehat badannya itu untuk mengaji, sehat badannya itu untuk ibadah. Tidak ada waktu yang dia lewati yang tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena besok kalau hidup ada lagi rezekinya. Nah, kita hidup dengan rezeki yang pas, sebulan hidup dengan rezeki yang berlebih, sebulan sangat berlebih. Pada hari itu, hari yang sama, kita dalam posisi yang sama, terpenuhi makan minumnya. Nah, kalau besok hidup, berarti ada lagi jatahnya. Sedekah, enggak bisa suruh 40 hari. Nah, ini ilmu tasawuf. Nah, ilmu bagaimana menanamkan dalam hati rasa bahagia, rasa bangga, rasa bersyukur kepada Allah, seperti orang yang sudah mendapatkan dunia dengan seluruh kemewahannya, kalau tiga hal ini sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, untuk tiap hari kita semua tiap hari dapat nikmat seperti ini. Man asbaha yaumal jumu'ati sha'iman, siapa saja yang berada di pagi hari pada hari Jumat. Man asbaha, siapa saja yang berada di pagi hari yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, sha'iman, hal keadaan puasa, wa'ada maridan, dan menjenguk, membezuk akan orang sakit, wa syahida janazatan, dan menyaksikan jenazah. Menyaksikan artinya menyolatkan dan mengantarkan ke kuburan. Wa tasaddaqa bi sadaqatin, dan dia bersedekah dengan sedekah, faqad aujaba, maka sungguh ia wajib masuk surga. Faqad aujaba, maka sungguh dia telah mewajibkan, maksudnya telah mewajibkan dirinya untuk masuk surga. Tentu hadis ini perlu kepada tafsiran hadis yang lain. Pertama, puasa pada hari Jumat hukumnya makruh, kecuali kalau hari Kamis kita puasa atau puasa pada hari Sabtu.
puasa pada hari Jumat saja, puasa Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu. Yang kedua, membesuk orang sakit, kemudian menghadiri jenazah, kemudian bersedekah. Empat amalan hari Jumat yang mewajibkan masuk surga. Keempat-empatnya itu harus tergabung di dalam hari yang sama. Nah, tergabung dalam hari yang sama, berarti amalan ini betul-betul dipersiapkan dari hari Kamis. Puasa dulu hari Kamis, kemudian puasa hari Jumat, kemudian cari informasi di mana kira-kira ada orang meninggal dunia, hadir di situ. Apalagi sudah dapat informasi Kamis dia meninggal dunia, besok mau dikebumikan. Jadi kita ada punya peluang. Kalau kita dapat informasi Kamis meninggal dunia, maka kita akan puasa hari Jumat dan Sabtu. Kemudian bersedekah hari Jumat Rp5.000, Rp10.000. Kemudian datang ke rumah sakit, siapa saya yang sakit di situ. Empat hal ini hadis hasan, orang itu wajib masuk surga. Nah, di pagi hari ini yang Nabi tanya kepada sahabat, tidak ada satupun yang melakukannya kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas sholat subuh Nabi tanya, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Siapa yang sudah membesuk orang sakit? Siapa yang menyaksikan sholat jenazah? Siapa yang puasa? Keempat-empatnya Sayyidina Abu Bakar katakan, saya wa Rasul, saya wa Rasul, saya wa Rasul. Tadi malam saya menghantarkan jenazah ke kuburan. Maka di zaman sahabat biasa mengumikan jenazah malam hari itu biasa. Penyapu Masjid Nabawi itu dikebumikan oleh sahabat malam-malam. Nggak kasih tahu Rasul. Kalau kita kan nunggu. Nah, tunggu besok pagi tunggu pula sampai sholat zuhur. Nah, hadis yang sama, man asbaha yawmal jumu'ati sha'iman, siapa saja yang berada di pagi hari pada hari Jumat dalam keadaan puasa, wa ada maridan, dan membesuk akan orang sakit, wa at'ama miskinan, dan dia memberi makan akan orang miskin, wa syayya'a janazatan, dan dia menyelenggarakan akan jenazah atau mengikuti akan jenazah, lam yatsba'hu dzambun arba'ina sana, itu tidak akan mengikuti akannya orang tersebut oleh dosa selama 40 tahun. Hadis hasan. Tidak akan mengikuti akannya orang itu oleh dosa selama 40 tahun. Kalau kita lakukan dalam usia 30, 40 tahun ke depan sudah mati kita. Berarti jaminan dosa, selamat dari jaminan dosa selama 40 tahun. Apalagi kalau dia lakukan ketika usia 50 tahun, 40 tahun ke depan, 90 tahun, pasti sebelum itu dia sudah meninggal. Berarti dia mendapatkan jaminan tidak diikuti oleh dosa sampai mati. Nah, pengamalannya bagaimana? Puasa hari Jumat. Ini hadis hasan. Puasa hari Jumat dengan cara berpuasa hari Jumat dan hari Sabtu atau Kamis dan Jumat. Kemudian besok orang sakit, beri makan fakir miskin, iringi sholat jenazah dan hantarkan ke kuburan. 4 amalan ini dia akan aman dari dosa selama 40 tahun. Apa tanggapan antum di sini?
Nggak ada. Tapi kalau sekiranya ada sembarang siapa yang berhasil mengumpulkan 4 kupon gratis makan 40 tahun, siapa yang berhasil mengumpulkan 4 buah barang nanti gratis belanja di minimarket tertentu selama 40 hari, saya rasa banyak orang mengumpulkan barang antik. Tapi ketika sudah bicara urusan akhirat, sepertinya nggak menarik. Nah, ini jalan suluk yang Nabi beritahukan kepada kita adalah metode suluk ilallah. Bagaimana cara melindungi diri dari dosa supaya tidak terlibat dari dosa. Taubat dosa, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, mundar-mandir begitu saja. Nabi berikan metode. Kamu dijamin tidak diiringi oleh dosa 40 tahun. Syaratnya 4. Lakukan di hari Jumat. Puasa, bezu orang sakit, beri makan bagi miskin, iringi jenazah ke pemakaman. Syarat yang paling sulit untuk dicari di sini adalah mengiringi jenazah hari Jumat. Hari Jumat bermula pada malam Jumat. Malam apa? Malam sebelumnya. Tafakuh pergi mengantarkan ke kuburan. Nah, besoknya kan bisa puasa, tapi kan hadisnya belum baca ya. Besoknya puasa hari Jumat dan Sabtu. Kemudian cari kawan di situ, di Supaman yang sakit cacar gitu. Besok dia orang boleh masih tengkap gitu. Nah, ada orang sakit di sini, dan komplit. Nah, tinggal beli nasi goreng, kasih sama pakai miskin. Oh, pakai miskin nggak susah nyarinya, banyak sekali. Nah, lalu kita lakukan perlindungan 40 hari, 40 tahun memiliki oleh dosa. Ini metodenya harus diusahakan. Nah, harus kita programkan. Ada rencana mati Jumat depan? Nanti ingatkan kita dalam hadis ini, kalau sekiranya pada hari Jumat ada di antara karib kerabat kita atau keluarga, tetangga atau kenalan dari Mahat dan Hujrah yang meninggal dunia pada hari Jumat, nah, biasanya informasinya kan sebelumnya ya, atau meninggal hari Kamis yang akan dikubumikan hari Jumat, maka kita akan buat amal ini, puasa besok hari Jumat sama Sabtu. Nah, kita besok akan hadir menyolati jenazah fulan dan kita hantarkan ke kuburan. Nah, kemudian pulang dari kuburan cari orang sakit, bezu. Kemudian beli nasi bungkus 1, kasih sama fakir miskin. InsyaAllah Allah lindungi kita dari dosa 40 tahun ke depan. Nah, dan amalan penting dicatat, tapi tunggu momennya. Dan sampai momennya kita disolatkan, nah itu ada lagi itu waktu itu. Man usibah, siapa saja yang ditimpa musibah. Man usibah, siapa saja yang ditimpa bi musibatin dengan satu musibah.
fi malihi pada hartanya, au jasadihi atau badannya, wa katamaha dan dia menyembunyikan akannya musibah, walam yashkiha ilan nas dan dia tidak mengadukan akannya musibah kepada manusia, itu karena haqqan Allah, adalah kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala, ay yaghfiralahu, bahwa mengampuni ya Allah Subhanahu wa taala baginya orang tersebut. Di sini menggunakan kalimat al, berarti boleh pilih yang ditimpa musibah hartanya atau badannya. Dia sembunyikan, tidak dia ceritakan kepada siapapun. Dia hanya mengadukan hal itu kepada Allah saja. Nah, maka Allah pasti mengampuni dosa orang tersebut. Ini masih dosa kecil. Nah, masih lebih hebat amalan yang di atas. Amalan di bawah itu terlibat dosa dan dapat pengampunan dari Allah. Tapi amalan di atas itu maksum dari dosa. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man usiba," siapa saja yang ditimpa bimusibatin dengan musibah, fazakara musibatahu, lalu dia mengingat akan musibahnya, fa ahdasa istirja'an, lalu dia memperbaharui akan ucapan istirja'nya, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa in taqaddama ahduha, walaupun telah lama masanya musibah, kataballahu lahu, itu menuliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu baginya seseorang, minal ajri dari pahala, mislahu sepertinya pahala pada hari dia ditimpa musibah. Mungkin ketika musibah itu terlalu berat dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mampu untuk mengucapkan istirja. Bahkan sebagian orang mungkin tidak sabar ketika itu, sehingga lewat pahala yang besar dalam kehidupannya. Tapi peluang itu dibuka kembali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ketika musibah itu dia terima kemarin, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dia tidak bisa sabar. Tapi sekarang kalau dia ingat musibah itu, lalu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah berikan kepadanya pahala persis pada hari dia ditimpa musibah. Misalnya kehilangan orang tua. Mungkin waktu itu kita nggak bisa sabar, yang tahu cuma menangis, sedih, datang kawan, sabar, nggak masuk dalam telinga kata sabar itu.
Enggak terucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kata Rasul, saya kasih kalian kesempatan satu kali lagi. Nah, dirasa-rasa musibah itu berapa sedihnya waktu itu ketika kita dapat musibah tersebut. Lalu ucapkan sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka pahalanya persis seperti yang diberikan ketika saat dia dapat musibah. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal anaknya sebelum usia balik, dia akan mendapatkan jaminan surga kalau dia sabar. Ternyata waktu itu dia tak sabar, berarti nggak dapat dia pahalanya. Hari ini bukan sekarang. Kalau muncul rasa sedih itu kembali, ucapkan innalillah, maka pahala yang hampir hilang itu dapat diraih kembali. Nah, hadis hasan, Nabi SAW bersabda, man usiba fi jasadihi, siapa saja yang ditimpa musibah fi jasadihi, pada badannya, bisain, dengan sesuatu, fatarakahu lillah, maka ia biarkan akannya badan, akannya sesuatu. Aturan dalam bahasa Arab, kembalikan domir ke kalimat terdekat, yaitu sayyid. Maka dia biarkan akannya sesuatu karena Allah itu ada ia sesuatu penghapus dosa baginya seseorang. Ini ilmu tasawuf. Ditimpa musibah di badan, enggak diobati, dibiarin saja karena Allah, maka Allah ampuni dosanya. Nah, sakit gigi, enggak minum obat, ngaji tetap program itu, enggak kasih tahu sama kawan, kenapa pipi antum gemuk? Nah, ini gemuk namanya kalau gemuk. Besok pagi insya Allah gemuk sebelah sini di sini. Canda aja dia, pada sakit gigi, enggak minum obat, tapi lillah, niatnya lillah, gak cari mati ya, lillah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Nah, demam, nggak lapor sama tim kesehatan, ini yang cucu nggak boleh, mesti lapor. Yang sudah tua-tua itu, sudah tua punya tanggung jawab sendiri, sudah makomnya makom mujahadah. Nah, yang baru-baru mesti lapor. Yang bilang nanti nggak boleh lapor karena hadisnya nggak boleh melapor. Fatarakahu lillah, maka itu pengampunan dosa baginya. Sehingga diriwayatkan salafun saleh itu ketika salaman dulu, masya Allah panas sekali badannya, tapi nggak ada kesan dikatakan dia sakit, mengeluh dan sebagainya. Itu makam tasawuf, makam syariat, tadawu, berobatlah. Nah, makam tasawuf tahan dulu supaya bisa menjadi pengampunan dosa. Sehari, 2 hari, 3 hari, kecuali penyakit non fatal. Nah, kalau gak minum obat langsung mati kata dokter, sesak nafas dibiarin saja, enggak boleh. Man adha yawman, siapa saja yang berada di waktu duha,
Man adha, siapa saja yang berada di waktu duha, yauman, pada suatu hari, muhriman, hal keadaan ihram, mulabbiyan, hal keadaan melantunkan talbiyah, hatta gharabatis syamsu, sehingga tenggelamlah matahari. Itu gharabat bidhunubih, tenggelam ia matahari dengan dosa-dosanya seseorang. Fa'ada, maka kembali ia seseorang, kama waladatsu ummu, sebagaimana melahirkan akannya oleh ibunya. Sebagaimana melahirkan akannya oleh ibunya. Hadis hasan, riwayat kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari hadis ini ada kesunahan untuk ihram haji atau ihram umroh itu di waktu duha. Nah, di waktu duha. Dia ihram waktu duha dari miqat, baik dari Madinah Dzulhuleifah atau ketika di Makkah ke Jirona atau ke Tanim atau ke Hudaybiyah, lalu dia selesaikan umrohnya pas ketika matahari tenggelam, sampai matahari tenggelam, jadi harus maghrib selesai. Dia berada di bukit Marwah itu ketika azan maghrib berkumandang. Digunting rambutnya atau cukur, maka hari itu dia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Nah, maka siapa yang sungguh-sungguh ngaminin doa Allahumma lutna ziyarat al-haramain sampai ke haramain, maka sejak doa itu sering antum baca kan banyak yang sampai. Maka baca selawat sebanyak-banyak hari Jumat, selawat sampai gak kehitung jumlahnya, selawat lagi. Namanya tiap hari, tiap Jumat dilaporkan ke Nabi. Jadi mereka itu sibuk. Yang paling banyak nama yang masuk saat itu adalah nama dia. Kata Rasul, suruh dia datang ke sini jumpa saya. Nah, maka ketika Nabi sudah katakan dia suruh datang ke sini, maka seluruh makhluk akan mengantarkan antum ke tempat itu. Istilahnya benar-benar. Jangan selalu buku panjang, gak potong buku hari Jumat. Allahumma salli. Kata Nabi, apa Allahumma salli? Buku kamu aja gak potong hari Jumat. Mandi Jumat aja gak ada. Bagi sholat Jumat aja bau. Nah, air liurnya masih kena gosok. Nah, kalau seperti itu bagi sholat Jumatnya, itu gak layak jumpa dengan Nabi. Nah, maka persiapan Jumatnya dengan baju yang paling bagus, ini untuk sholat Jumat. Sorban saya yang paling bagus ini untuk sholat Jumat. Usahakan putih, celana juga putih, baju dalam putih, sorban putih, gamis putih, rapi, bersih, pakai parfum, mandi Jumat, sunnah semua lakukan. Kemudian selawat sebanyak-banyaknya. Kata Rasul, dia layak jumpa saya. Nanti kalau ada kesempatan, umroh sebanyak-banyaknya. Yang sampai itu disuruh malas. Berapa kali pun?
1, 2, 3, 2. Kalau anak muda nggak mesti 3 harusnya tiap hari. Tiap hari. Kalau tua ya lah, sehari libur, besok ngobrol lagi, sehari libur, besok ngobrol lagi. Ya antum yang sudah berjalan kaki tiap minggu daripada pondok ke Ittihad, itu udah saja itu sang Sofa dan Marwah. Dah, siapa mau berangkat? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak mustahil. Tapi kalau kita yang pengen jumpa dengan Nabi, Nabi tidak pengen jumpa dengan kita, ya nggak akan pernah jumpa. Kita pengen jumpa dengan Nabi, Nabi lebih pengen lagi, karena satu selawat akan dibalas 10. Artinya keinginan kamu jumpa Rasul 10%, maka Nabi akan pengen jumpa 100%. Digambarkan dalam sebuah hadis qudsi, man atani masyian ataituhu harwa. Yang datang kepadaku jalan kakiku, sambut dia dan berlari. Tapi kalau kesungguhan itu tidak ada, sunnah tidak diindahkan, dicuekin, atau sengaja dilanggar, itu kata Nabi, saya belum siap jumpa sama dia. Seorang utusan Raja Romawi saja ngantarin surat Romawi atau Persia, ngantarin surat jumpa dengan Rasulullah, jenggotnya nggak ada. Nabi nggak mau lihat dia. Orang kafir itu. Orang kafir. Nabi tidak bersedia menatap mukanya. Padahal Nabi itu tahu orang kafir. Tapi Nabi nggak mau. Bagaimana kira-kira kalau umatnya yang datang tanpa sunnah? Kenapa saya belum melakukan umroh ya? Pakai celana di sebelah. Kenapa saya juga belum ya? Rambut kenal besar. Kenapa saya belum ya? Oh, Anda pakai cincin 2 buah. Kenapa saya juga belum ya? Tidak malas sholat Jumat. Pergi sholat Jumat mau tahu. Cerita apa? Film. Itu dapat undangan ke Hollywood ya, bukan ke Madinah. Dan ya, kalau punya kesempatan duha, di waktu duha, mikotnya kemudian selesaikan ketika azan maghrib, itu syaratnya. Mikotnya duha, selesainya maghrib. Dan bahasa hadisnya hatta gharabatis syam. Dia ihram, dia talbiyah sampai matahari tenggelam. Maka dosanya ikut tenggelam bersama matahari tersebut. Dan dia seperti yang dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Dari Aisyah. Cukup doa saja. Kaki celana diangkat atas mata kaki. Manit toja'an mokja'an, siapa saja yang berbaring ia akan tempat pembaringan. Siapa saja yang berbaring ia akan tempat pembaringan. Lam yazkurillaha fihi, yang ia tidak mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya
tempat berbari kiamat. Wa man qa'ada, dan siapa saja yang duduk ia maq'adan pada satu tempat duduk, lam yazkurillaha fihi, yang dia tidak mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat tersebut, itu kana alaihi, ada ia tempat duduk di atasnya seseorang, tirotan yaumal qiyamah, penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Sunan Abi Daud. Nah, ambil kasur, bentangkan, tidur, tidak pernah menyebut nama Allah, lupa baca doa, nggak berzikir, justru tertidur dalam khayalan, tertidur dalam cerita, maka tidurnya malam itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ketika duduk di satu tempat, nah, tahu apa yang diceritakan, nggak ada zikir di dalamnya, duduknya di tempat itu menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka untuk menghapuskan penyesalan itu, dianjurkan membaca doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Maka yang paling cocok doa kafaratul majlis dibaca adalah bubar daripada majlis sia-sia. Nah, saya membolak, ayo sudah jam 6 kita tutup dengan doa kafaratul majlis dipimpin oleh wasit. Nah, karena kalau majlis taklim yang ditutup dengan doa kafaratul majlis itu hanya untuk kesempurnaan, karena di dalamnya zikir, dan akan menjadi penyesalan di akhir kelak. Selesai minum kopi di kedai, dipimpin oleh salah seorang, kita bubar, kita baca doa kafaratul majlis. Maka semua duduknya di sana, masa yang dihabiskan duduk di sana, tidak akan disesali nanti di akhir kelak. Man ata Allah faqad zakarallah. Siapa saja yang taat ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang taat ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah mengingat Allah. Wa in qallat salatu, walaupun sedikit ibadah salatnya, wa siyamuhu, ibadah puasanya, wa tilawatuhu lil Qur'ani, dan membacanya bagi Al-Qur'anul Karim. Wa man asallaha, dan siapa saja yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falam yazkurhu, maka dia tidak dianggap orang yang mengingat Allah. Wa in kasurat salatu, walaupun banyak ibadah salatnya, wa siyamuhu, ibadah puasanya, wa tilawatuhu lil Qur'ani, dan membacanya bagi Al-Qur'anul Karim. Hadis dalam Syarah Kabir Imam Tabrani. Nah, apa inti dari zikrullah? Nah, inti dari zikrullah adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga diri dari perbuatan maksiat, berarti dia zikrullah. Walaupun salatnya nggak banyak, puasanya nggak banyak, baca Qur'annya nggak banyak. Sebaliknya, baca Quran, Insya Allah 4 juz sehari, manzil. Nah, puasa Senin Kamis, orang nggak puasa dia puasa, malah puasa Nabi Daud.
sholatnya sampai 50 rakaat. Nah, tiap malam sholat hajat 50 rakaat. Tapi masih maksiat. Dia dianggap orang yang tidak berzikir. Nah, berarti kunci zikir dan tidak zikirnya itu dilihat bukan kepada ibadah, tapi standar dan tolak ukurnya adalah terlibatkah dia kepada maksiat atau tidak terlibat. Lalu bagaimana usaha melindungi diri dari dosa? Amalan yang tadi kita bicarakan, yang insya Allah satu saat kita akan buat. Nah, tinggal kita tunggu dulu informasi orang mati pada malam Jumat. Nah, man at'ama musliman ja'ian, siapa saja yang memberi makan ia akan orang Islam yang kelaparan. Man at'ama, siapa saja yang memberi makan dia musliman ja'ian akan muslim yang kelaparan, at'amahu Allahu min thimaril jannah, itu memberi makan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari buah-buahan surga. Maka yang sudah mengirimkan donasinya ke Palestina untuk diberikan makanan, maka bisa dipastikan kalau dia seorang muslim, dia akan mendapatkan buah-buah surga. Man at'ama akhahul muslim syahwatahu, siapa saja yang memberi makan dia, siapa saja yang memberi makan dia akhahu akan saudaranya muslimah yang muslim, syahwatahu sesuai dengan keinginannya saudara, itu haramahullahu alan nar, mengharamkan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas neraka. Di sini ada kalimat syahwata, memberikan makan sesuai dengan keinginannya. Maka dari hadis ini kita istimbat sunnah kalau mau memberi makan ke saudara kita untuk bertanya apa yang dia mau. Nah, rencana sengaja untuk makan, itu mau makan apa? Tapi kalau kita nggak nanya, tajak saja dia, ayo kita makan dulu sini. Apa pesan itu? Pesan terhidang, kita beri dia makanan yang mungkin dia nggak suka, maka kita nggak dapat fadilah ini. Supaya dapat fadilah ini, syahwata, sesuai dengan keinginannya. Hal ini bisa dilakukan oleh bapak kepada anaknya, karena saudara di sini mungkin adalah saudara kandung, tapi saudara seagama. Nah, kawan, dah. Saya sudah selesai nih 30 juz. Alhamdulillah. Saya mau terang-terang untuk mau apa? Begitu. Ini untuk ada saja 30 juz. Apa ini? Lele goreng. Saya nggak makan lele. Jadi nggak nyambung jadinya. Fadilahnya nggak dapat. Tanya, mubarak mau? Tadi itu lama. Nah, azab. Siapa namanya? Fatih. 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 Mana betul? Fatih. Allah Fatih.
Nah, faqih kan, bukan faqih. Qaf tetap, qaf tetap, qaf tetap, qaf. Kalau faqih itu tukang buah. Kalau faqih baru ahli hukum. Nah, itu sunnahnya. Hadis hasan. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'ama maridan. Nah, man at'ama maridan, siapa saja yang memberi makan ia akan orang sakit, syahwatahu, sesuai dengan keinginannya, at'amahullahu min thimaril jannah, itu memberi makan akannya seseorang oleh Allah dari buah-buah surga. Nah, ini orang sakit. Nah, Masya Allah, kawan kita sakit di kamar. Nah, sarapan pagi nggak kelihatan dia, nggak makan dari sarapan pagi. Zuhur dia nggak makan juga. Malam diajak makan nggak mau juga. Akhirnya bertanya, itu mau makan apa sih? Biar saya beliin. Nah, pasti pesanannya apa? Pasti. Nah, sedemang pasti. Oke, pasti. Maka antum yang menjamu kawan yang sakit itu, Allah akan menjamu nanti dengan buah-buah surga. Al-jaza. Apalagi kalau sekiranya menurut prediksi dan informasi dari Badan Keuangan Negara, bahasanya dia sedang minus. Hanya dulu sama kepala keuangan Bang. Coba lihat data fulan-fulan, fulan minus. Antasan dia diam-diam saja, antara dia demam. Nah, tanya bagi tim kesehatan, tanya itu mau makan apa? Apa padilannya? Allah akan berikan makanan dari surga. Kalau dibandingkan makanan surga dengan permintaan kawan itu, paling tinggi permintaan itu bakso. Nah, nasi goreng nggak akan diminta sama antum. Apa nama itu? Ikan tuna atau sushi. Nah, pasti mintanya bakso masih. 15.000 dapat buah surga. Nah, punya amanah. Jangan-jangan hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atfa'a." Atfa'a artinya memadamkan. Siapa saja yang memadamkan, menghapuskan dari seorang mukmin akan sebuah kesalahan, itu kana khairan, ada ia seseorang yang memadamkan itu lebih baik, mimman ahya, dari orang yang menghidupkan dia maudatan, akan anak yang dikubur hidup-hidup. Maudatan, anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Gak bisa dibayangkan dosa jahiliyah ketika dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kalau dia berhasil menghidupkan kembali, tentu besar jasanya. Nah,
dan peluang tobatnya besar sekali diterima oleh Allah. Tapi ada yang lebih baik amalan daripada menghidupkan orang mati, yaitu memadamkan perkara jelek dari seorang mukmin. Nah, memadamkan perkara jelek dari seorang mukmin. Misal, si fulan itu sering sekali mau takbir, bunyikan jari, selesai sholat, terus kemudian asal aja dalam masjid jadinya berbunyi-bunyi. Saya katakan, ingat, nggak boleh bunyi-bunyikan jari sebelum sholat, sedang sholat, selesai sholat. Itu perkara yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Akhirnya kebiasaannya itu mati karena sering kita ingatkan. Maka jasa kita itu lebih baik daripada menghidupkan anak wanita yang sudah dibunuh oleh kedua orang tuanya. Nah, apalagi kalau sempat membunuh tradisi jelek di tengah masyarakat. Bukan pada satu individu, tapi dalam tengah masyarakat. Apa contohnya tradisi yang gak baik? Nah, pelanggaran-pelanggaran sunnah, terutama dalam ibadah sholat. Nah, jarak imam sama makmum yang begitu jauh. Maka di mana punya kesempatan untuk menyampaikan perkara seperti itu, kita sampaikan. Kemudian imam yang baca ayat seenak dia, sampaikan. Nah, kalau sempat kita bisa mengalihkan perkara yang tidak sesuai dengan sunnah itu ke sunnah, itu besar kali jasanya, dan kita mendapatkan sambutan daripada baginda Nabi SAW. Apalagi dalam dunia pendidikan, antum datang ke pendidikan, antum datang ke pondok pesantren dengan gaya sholat masing-masing. Di malam sholat witir, di samping Rahul siapa? Sebelah kanan siapa? Ada satu orang pakai jaket hitam. Imam sudah baca Fatihah, dia masih noleh ke belakang. Nah, siapa? Fikri? Hasbi? Ada kawan, Masya Allah, tradisi jelek dari nenek moyangnya dibawa juga. Ada tanasuk, guru di kelas, asatis, santri senior, untuk merubah perkara-perkara jelek tersebut. Maka nilainya besar sekali. Mungkin kita menganggap itu perkara yang tidak masuk dalam jadwal amal ibadah. Yang kepikir dalam benak kita, amal ibadah kita adalah sholat 5 waktu, baca yasin setiap pagi, baca waqiah setiap malam, al-muluknya, as-sajadahnya, manzilnya, mengajinya. Tapi kadang-kadang teguran-teguran kepada kawan, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah mungkin tidak masuk dalam urutan amal yang kita inginkan. Tahu-taunya, kenapa antum meninggalkan? Dari mana antum meninggalkan kebiasaan yang jelek seperti itu? Ini karena kawan saya dulu. Nah, pasti perkara ini dia terus yang ingatin, sehingga saya tinggalkan perkara jelek ini. Dia mungkin nggak sadar, tapi di akhirat kelak nggak tahu itu pahala yang paling besar sekali. Hadis berikutnya,
Nabi SAW bersabda dua terakhir, manit tola'a fi baiti qaumin, siapa saja yang siapa saja yang menengok, siapa saja yang melihat ke dalam rumah satu kaum bighairi iznihim, dengan tanpa izin mereka, faqad halalahum, maka sungguh halal bagi mereka pemilik rumah, ay yafqa'u ainah, bahwa membutakan mereka akan matanya orang yang melihat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada bertamu berdiri di samping rumah, tidaklah boleh menoleh ke dalam rumah, apalagi mengintip dari jendela. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian juga assalamualaikum. Sudah salamnya salah, yang matanya sudah masuk duluan. Lalu antum panah dari dalam masuk matanya, copot keluar biji matanya, dilapor ke pengadilan Islam waktu itu, pengadilan Islam ya, yang memanah tidak kena hukum dia. Nah, yang memanah tidak kena hukum dia, maka matanya muhdar, disia-siakan, tidak dilindungi oleh Islam, karena itu adalah mata yang memandang ke tempat tanpa izin pemiliknya. Nah, itu sebabnya salam itu disunahkan 3 kali dan ada jedahnya. Yang salam bertubi-tubi, nah, ada jedahnya. Salam pertama peringatan, bahasanya ada orang di depan pintu. Salam kedua persiapan, tutup aurat, pakai jilbab, pakai cadar dan sebagainya. Salam ketiga baru membukakan pintu untuk menemui tamu. Ini enggak, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ya, ini tukang paket. Nah, Muslim tidak. Muslim tidak akan menengok ke dalam rumah, tidak akan mengetuk kecuali di ujung jari. Kemudian salamnya ada jeda waktu dan waktu. Manit tola'a fi kitabi akhi, siapa saja yang melihat ke dalam kitab saudaranya, siapa saja yang melihat ke dalam kitab saudaranya bighairi amrihi, dengan tanpa perintahnya saudara, faka'annama ittala'a finnar, maka seolah-olah dia melihat ke dalam neraka. Nah, maka kalau pinjam kitab kawan, pinjam buku kawan, itu memakai buku kawan, membaca isinya mesti izin. Nggak boleh ketemu buku tulis di situ, nampak namanya Habib Rizki, dia antum bolak-balik alamatnya. Nah, ada tertulis di situ. Nah, biodatanya, hobi dan cita-citanya, balik lagi target perjalanan hidupnya, balik lagi, ada surat. Tuh, awas. Habib, antum kenal nggak sama Fatimah? Fatimah mana? Fatimah mana pula? Fatimah. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Menyelidiki buku kawan, mencari informasi kawan, kalau disebut buku di sini, maka hari ini handphone.
Nah, tempat yang sifatnya pribadi, maka dia dianggap sudah masuk ke dalam neraka. Nah, ini peraturan secara umum, maklumat secara umum. Ada mustasnayannya, ada pengecualian-pengecualiannya. Di antara pengecualiannya adalah yang berkaitan dengan penyelidikan kasus, penyelidikan tarbiyah dan sebagainya. Dan nanti antum lihat di sini ke saya. Karena ada masanya, tim keamanan akan mengecek panggilan keluar sama pesan. Oh itu kan, itu benar. Enggak, mustasna, dan saya sampaikan itu pengecualian. Nah, itu walaupun enggak ada izin dari antum, tim keamanan ketika ditugaskan, mereka akan cek panggilan keluar dan pesan yang dihapus atau pesan keluar yang dihapus, maka handphonenya akan diambil, bisa dicurigai menelepon ke tempat yang tidak dibolehkan. Jangan sampai hadis ini nanti diriwayatkan kepada petugas. Nah, itu kalau hak yuradu bil batil, hadisnya benar tapi tujuannya salah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.